Anda mengikuti News Update Berita 1 bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, saatnya sekarang kami ajak Anda bergabung dengan markas teman Ahok untuk mengikuti deklarasi Basuki Cahayapurnama maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta. Kuning-kuning, aku biru lah dikit. Bercanda. Ini Singgi, Amalia, saya protes juga. Aku agak kempung nih. Bilangnya janji datang sini makan jam 6, ini jam 7 belum makan. Tapi jadi agak kembung gini. Kita lihat, satu hal, semua teman Ahok, semua para pendukung, teman-teman media, saya mau reverse ulang gitu ya. Memang teman-teman Ahok ini luar biasa nih. Jangan parpol, saya aja diancam dari mereka. Jadi pertama kali itu yang diancam saya duluan. Jadi Bapak ini tentuin dong wakilnya. Saya bilang wakilnya lagi nunggu nih, sama Pak Jarod lagi nunggu. Waktu itu kan nggak mau kasih tanggal waktu. Jadi bayangin nih, ini anak-anak ngancam saya, suruh saya ngancam Ibu Megawati, kacau nggak? Jadi saya juga datang ke Dewan, kayak ngancam juga. Ibu kalau nggak mau kasih, saya pakai yang lain loh. Kayaknya secara sistem nggak bisa, kita pakai yang lain. Tadi juga masih mau ngancam saya juga, bayangin aja. Jadi tadi udah ceritain, partai diancam, kayak saya kalau nggak kasih surat keluar nih Pak, berarti jangan percaya Pak. Saya bilang, parpol ini betul-betul tulus. Saya kan lahir dari parpol. Saya bilang saya belum pernah lihat, seperti disampaikan dari saudara Victor, saya belum pernah lihat kejadian seperti ini. Dan saya bersyukur lah, walaupun saya dicaci maki, diserang orang macam-macam, tapi saya bersyukur juga. Saya pikir-pikir lumayan juga di parpol mulai hargain kita juga sekarang gitu. Kenapa? Ini berkat ada keyakinan dari parpol. Saya ketemu juga Bang Surya. Bang Surya diserang. Ini deparpolisasi. Lalu beliau ngomong begini, kalau kita partai politik tidak mau mendukung Ahok, membiarkan dia dengan independen teman Ahok, itulah deparpolisasi. Dan kalian pasti kalah. Ini keyakinan Bang Surya. Kalau sampai Ahok pakai independen tanpa didukung partai dan menang, selesai. Itu deparpolisasi katanya. Tapi justru kalau kita bersama teman Ahok dan menang, ini membuat sebuah perubahan baru dengan persepsi. Tadi aku senang ketemu Kang Agun, mentor saya di DPR, yang Golkar dengan DPR RI. Beliau ngomong, Ahok, lihat hari perubahan parpol sekarang, lihat Golkar sekarang. Kita punya ide-ide dulu ternyata udah dijalankan. Dulu Kang Agun selalu bilang, parpol harus berubah. Parpol harus berubah bahwa bukan yang punya uang yang harus terus berkuasa. Bukan yang punya uang yang harus maju menjadi kepala daerah. Ini butuh perjuangan. Makanya beliau sebelum Golkar dan dukung saya, beliau udah dorong terus maju terus. Beliau sedang maju terus. Kata beliau, ini kesempatan kamu seorang Ahok yang mungkin ditakdirkan bisa membuat perubahan seperti saat ini. Artinya parpol-parpol ini berubah beneran. Ngajak saya ketemu makan, mohon maaf aja nih, yang bayarin parpol. Gue makan sama Victor, sama Golkar, sama bayar aku. Mana pernah aku bayar? Kalau dulu bayangin, saya kan pernah calon bupati, pernah calon gubernur Babel, pernah mau jadi calon gubernur Sumut. Saya ngerti kalau ngajak partai kumpul nih, satu restoran mesti saya yang bayar, mana ada yang bayar, betul nggak? Ini kita bicara jujur ini. Sekarang makan ke Ebaya aja, kok mau bayar, bayar bener. Jangan, gue yang bayar, nggak bener gue yang bayar. Gitu. Makan lagi sama Victor kan, gue mau suruh bayar nih. Langsung staff saya bilang, gue gak berani sama dia, karena dia udah ancam, kalau lu yang bayar awas ya gitu. Nah dari soal makan saja sudah berubah. Ini betul-betul luar biasa.
Ini yang membuat keyakinan pada saya dari dulu waktu berpolitik. Berarti kenapa saya menerima pinangan Gerindra waktu itu mendampingin Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi belum mau jadi gubernur DKI. Dan Gerindra kursinya kagak cukup lagi. Nah kenapa saya mau? Waktu itu udah diancam kan, lo kalau ke Gerindra lo dipecat tuh katanya. Tapi beliau bilang, Kang Agun nih, udah Hok, kau yakin terus saja. Nah kenapa kami terus? Kenapa kami terus? Sekalipun saya dipecat, sekalipun pikiran saya bisa tidak calon juga. Tapi saya menang satu hal. Ketika persepsi, stigma rakyat secara umum, tidak ada partai politik yang mau mencalonkan orang secara gratis. Ini stigma nih. Nah minimal saat itu saya mematahkan stigma itu. Artinya ada partai Gerindra walaupun dia niatnya tulus nggak tulus, urusan kedua nih. Kursi cukup nggak cukup, urusan kedua. Minimal ada seorang Ahok nggak perlu ngelamar partai, laku dipinang untuk mendampingin Pak Jokowi. Memang dalam perjalanannya akhirnya PDP juga ngajak saya ikut. Saya waktu ikut pun pikiran saya apa tuh nggak sebenarnya? Biar nggak jadi wakil gubernur, nggak terpilih pun, minimal saya membuktikan pada masyarakat ada partai politik PDIP dan Gerindra yang mau menyalonkan Jokowi dan Ahok karena punya catatan sebagai kepala daerah yang bersih dan kerjanya benar. Satu dari Solo, satu dari Belitung. Berarti teori saya selama ini benar. Makanya waktu saya masuk partai politik pertama kali, saya tidak pernah mau ke DPR RI. Saya percaya teori Abraham Lincoln dari dulu. Dan sering cerita banyak sama Kang Agun. Karakter seseorang baru teruji ketika dia diberikan kekuasaan. Jadi rakyat sebenarnya mengerti teori ini tapi belum pernah dengar. Yang saya butuhkan dan berpolitik adalah panggung politik untuk mempertontonkan karakter sejati saya. Makanya waktu saya memulai politik, saya memilih menjadi anggota DPRD tingkat 2. Itu aturan main yang saya bikin. Benar-benar kamu kalibernya DPR RI, enggak. Kenapa? Karena panggung politik yang termurah dan termudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Saya tawarin Golkar waktu itu, karena bapak saya Golkar. Saya masih punya foto penghargaan dari Pak Sudarmono kepada bapak saya. Gede, saya kirim ke anak ini. Gede sekali saya bikin. Lalu saya mau membuktikan, PDP juga nawarin waktu itu, partai baru juga, Demokrat juga. Saya pikir saya mau coba ngetes Golkar. Wah susah waktu itu masuk DPRD tingkat 2. Akhirnya saya mau coba, saya coba partai baru lah, PIB. Bagi saya cocok partai Insinyur Basuki, udah cocok. Sederhana saya. Saya mau membuktikan kalau saya berpolitiknya benar, saya dapat kursi. Kampanyenya agak nyeleneh, tidak akal sehat, tapi dapatnya kecil. Yang pilih saya hanya 300 orang lebih. Kursi sisa jadilah di DPRD tingkat 2. Waktu DPRD tingkat 2, panggung politik ada nih. Saya tinggal tunjukkan dan nggak mudah waktu saya berteori politik. Belitung Timur 93% Muslim. Fraksi Bulan Bintang menguasai kursi 55%. Bagaimana mungkin Anda bisa berperanan? Tapi saya katakan kalau ada pemilihan langsung bupati oleh rakyat, gue bisa jadi bupati. Asal saya bekerja untuk rakyat tanpa pamrih. Ketika belum tahu itu, saya bekerja tanpa pamrih. Muslim 93%, Masyumi fraksi 55% di DPRD, nggak masuk akal. Tapi saya kerja 7 bulan, mengurusi warga, kasih kartu nama macam-macam. 7 bulan saja, warga Belitung Timur bilang gini, jadi bupati kami Hok. Saya bilang, Anda bisa turunan Cina, Kristen lagi. Terus kagak mau kasih duit lagi. Triple ini. Mereka bilang kami tidak peduli. Anda maju, kami pilih. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa cek di seluruh Indonesia mungkin. Hanya KPUD Belitung Timur mencatat calon kepala daerah menolak kampanye.
Nggak mau kampanye, nggak ada duit, saya bilang. Ngapain kampanye ngumpulin orang? Nggak bagi kaos. Itu pertama kali saya coba. Yang lucu, lawan saya kan dari Golkar, PBB, semua kenal kan. Dia panggil saya gini, tahu nggak? Aku masih ingat tuh, Hadi Ajin, Sekda Golkar. Hok, sini Hok. Ini sama-sama calon nih, dia kenal saya, dia kecil kan. Hok, sini Hok. Kau harus jujur deh sama abangnya, Hok. Jujur apa, Bang? Kau betul tidak beli baju kaos. Karena semua orang bilang Ahok akan kasih baju kaos yang banyak. Bener, Bang? Jangan bohong ya sama abang ya, jangan bohong ya. PBB juga ada kirim baju kaos. PBB juga Abdul Fattah saya kenal baik, kayak abang sendiri. Jadi bener Hok, nggak ada kaos. Bener Bang, sumpah ya Hok. Gak usah sumpah Bang, pasti nggak ada kaos. Kalau kamu nggak beli kaos, kami juga nggak mau beli lagi Hok. Hemat uang dia bilang. Asli, nggak ada baju kaos. Dan saya nggak kampanye, tapi dia nggak berani nggak ikut, dia kampanye. Nggak ada baksos, nggak ada bagi sembako. Saya 5 pasang dapat 37,13%. Nomor 2 Golkar 22, PBB 21. Jadilah bupati saya. Nah saya udah naik tingkat lagi nih. Nah waktu saya mau jadi gubernur, nah saya udah berpikir saya kan kalah di Babel. Waktu saya di Babel lebih berani lagi. Tidak ada kampanye yang banyak, nggak bagi kaos. Udah mulai nih berantem sama partai-partai. Partai minta duit, oh nggak bisa, nggak bisa. Kalian yang mesti bayar gua kalau mau maju. Marah partai waktu itu. Langsung cabut bendera. Saya pakai partai 0, cabut bendera semua. Tapi nggak bisa batalin. Aku udah tahu tanda tangan nggak bisa batal dong. Pidana kan udah nyalonin, marah-marah sama saya. Nggak jadi, nggak apa-apa. Pokoknya proses, terus saya ke Sumut, saya mau ngetes. Ahok laku nggak ya kalau calon di Sumut ya? Marah-marahin deh Pak Taufik Kemas. Pada survei oke saya sebetulnya. Mereka nggak yakin. Begitu ya ke Jakarta, karena udah kembung ditanggung kenyang. Ini perlu cerita supaya Bapak Ibu ngerti pikiran saya. Akhirnya saya ke Jakarta, saya lebih berani lagi ke Jakarta. Bilang sama Pak Jokowi, baju kita harus dibeli, dijual baju itu. Wah waktu itu mungkin orang nggak pernah kepikir kan. Udah nggak ada sembako, nggak ada kampanye, nggak ada bikin gedung, baju harus beli. Mulailah saat itu orang pertama kenal kampanye, orang harus beli baju kami. Nah sekarang begitu masuk ke sini, begitu teman Ahok, saya berpikir lebih berani lagi teman. Saya berpikir nih, ini kagak keluar duit, teman Ahok ada 1 juta nih. Saya bilang sama mereka, lu kalau mau bikin acara, jual tiket, shop semua, apa laku, biarin, gak laku gak usah datang, enak aja gua kerja buat lu gak mau keluar duit. Gue bilang sama mereka tuh, kan balik toh. Terus jual tiket 35.000 katanya. Bikin acara, bapak datang ya? Datang, gak usah lu jual tiket ya. Gua rela lah, foto-foto gak apa-apa, gue tungguin setengah jam, sejam. Dapat 1,8 miliar ya. Hah? 1,6 miliar. Wah ini pertama kali loh dalam sejarah orang dengar saya ngomong-ngomong bayar. Wah ini karena teman Ahok nih. Nanti saya makin yakin, makanya saya bilang nih, nanti 1 juta nih, aku hitung-hitung nih. Kalau satu orang sumbang 10.000, 10 M loh. Kalau sumbang 50.000 masuk rekening kampanye 50 M. Makanya waktu partai bilang mau dukung kami, saya bilang gini kan sama teman-teman kan, lu mau dukung gua nih, nanti lu partai bikin acara, pakai duit partai lu ya, jangan gua ya. Tanya ada Victor nih. Dia bilang, iya kita udah ngerti lu lah, Hok, kita udah ngerti lu. Karena keluar duit punya katanya. Tapi di sini bagi saya satu hal yang luar biasa. Partai bikin acara, suruh saya datang, dia yang keluar duit. Ini kejadian nih, Nasdem kemarin itu gak? Kakak Victor ini. Kemarin Nasdem bikin lagi tuh, yang Garda Pemuda. Aku tanya-tanya sama si Martin, lu mau yang gua datang, biasa kan masih minta sumbangan, lu enggak? Ya dong, kan kasih lo panggung nih. Kagak minta duit si Martin. Udah sampai di situ, kok bisik-bisik aja. Lu dapat duit dari mana lu bikin acara kayak gini dong? Aku pikir ya mungkin gak enak hati, udah kasih lo panggung, mungkin gua nyumbang lah enggak.
Oh nggak usah, 100 jutaan aja. Duit dari mana? Orang garda pemuda semua punya duit, sejuta juga beres. Jadi kita punya kebiasaan nih, panitia keluar duit duluan. Nah inilah saya katakan sebuah era baru perpolitikan Indonesia. Ini era baru. Berarti bukan ngomong sombong, saya teman Ahok dan orang-orang penting di partai sebetulnya juga melakukan reformasi di dalam. Ada Victor, ada Fayakun, teman baik banget. Ada Karna. Ini karena Hanura yang duluan bilang belum apa-apa tuh enggak. Kita belum didukung Hanura. Dia udah bilang izinin gue ya, gue mau cetak gelas mug apa yang plastik itu. Gue mau tempelin foto lu. Tapi ada lambang Hanura mau gue bagi-bagi gratis katanya. Dia bukan minta duit saya cetak barang, dia mau cetak sendiri, mau bagi-bagi. Kenapa? Maka nama Pak Wir ya, Pak Wiranto ya. Dia bilang, kami cuma pengen kepentingan, pengen lu jadi gubernur aja. Karena Jakarta itu udah lihat sejak kamu beda. Kita makan sering makan. Sama Pak Wiranto saya dekat. Berubah, kalau Golkar kan nggak usah ngomong lah. Golkar ada 2 kubu dulu ya. Tapi namanya Fayakun, jauh-jauh hari Golkar yang lama-lama masih nyerang saya nih sama Nusron ini. Udah datang, Joyok udah datang ke kantor. Pokoknya kita nggak mau tahu. Kita Golkar yang muda, Ahok pokoknya jadi gubernur. Mau yang tua, mau siapa, kita nggak peduli katanya. Jadi saya berpikir, belum lagi ngomong Ongem. Ongem sih boleh jadi ketua pansus. Pansus itu ya, apa ya? Impeachment lah gitu ya. Tapi hampir tiap hari main ke ruangan gue, lapor bos situasi kayak gini situasi. Pokoknya saya akan pasang badan buat Pak Gubernur. Ini Ongem ini. Ini jujur ini. Partai lain gue ribut udah datang. Jadi saya berpikir berarti teori saya benar. Kalau kamu kerjanya benar, kamu tidak terima suap, tidak berpihak, kerja buat rakyat, otomatis kamu dapat pendukung. Pasti. Kamu gak usah keluar duit lah, keluar tenaga aja deh. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan ngomong, udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol saja lah. Terima kasih. Iya, oke. Jadi sudah ada jawabannya. Yang penting ujung itu. Ya, nanti untuk media kita ada sesi doorstop di luar. Jadi nanti kita setelah makan malam kita ada sesi doorstop di luar. Jadi sudah 1 tahun berjalan dan ini jawabannya. Jadi tapi. Pemirsa, itu tadi laporan langsung kami dari kegiatan Halal Bihalal relawan teman Ahok, di mana memang seperti yang diduga sebelumnya bahwa malam hari ini juga Ahok akan menyampaikan keputusannya apakah memilih melalui jalur independen atau parpol, dan baru saja Anda saksikan secara langsung bahwa Ahok akan maju melalui jalur partai politik. Dengan demikian selesailah sudah pro dan kontra terkait dengan jalur mana yang akan dipilih oleh Ahok untuk diusung maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam pemilu kada di tahun berikutnya. Dan pemirsa, demikianlah news update kami untuk saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.